Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap semangat belajar walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Oke, sekarang kita menginjak ke pelajaran kelima dengan tema salat kewajibanku. Oke. Ini dia dalilnya tentang salat. Salah satu dalilnya yaitu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Anak-anakku sekalian, ayat ini menunjukkan kita merupakan salah satu perintah untuk melaksanakan sholat. Fasholli lirabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Kalian suka sholat? Pasti ya, harus rajin sholat. Ayat di atas, dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan sholat kepada umatnya. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Ya, sholat itu artinya berdoa secara bahasa. Sholat secara istilah artinya gerakan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Sholli fardhu maghribi selasa rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi taala. Allahu akbar, itu mulai dari Allahu akbar. Kemudian diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ke sebelah kanan. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah dan berdoa memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Kokoh dan kuatnya agama Islam karena apabila orang-orangnya melaksanakan sholat. Artinya apabila orang-orang Islam tidak melaksanakan sholat, maka kecintaan mereka terhadap Islam akan menjadi pudar. Setelah pudar, maka Islam akan menjadi rapuh, akan menjadi roboh, akan mudah digoyang oleh orang-orang yang non-muslim, dihancurkan oleh orang-orang non-muslim. Makanya harus rajin sholat. Ya. Ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amal ibadah yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah. Nanti di akhirat nanti setelah kita mati, yang paling pertama ditanyakan adalah salat. Kata Allah atau malaikat, "Kamu salat enggak?" Itu pasti pertanyaan yang pertama. Gitu ya. Salat ya, kalau tidak salat ya sudah. Enggak salat, enggak pernah salat di dunianya, ya sudah berarti nanti kita akan celaka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian salat merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. 1 syahadat, yang kedua salat. Jumlah rakaat dalam sehari semalam ada 17 rakaat, 5 waktu. Salat zuhur 4 rakaat, ditambah salat asar 4 rakaat, jadi 8. Ditambah salat maghrib 3 rakaat, jadi 11. Ditambah salat isya 4 rakaat jadi 15. Ditambah salat subuh 2 rakaat jadi 17. Gitu ya. Orang Islam wajib menjalankan salat ibadah salat adalah ya, orang Islam berkewajiban menjalankan salat adalah muslim yang sudah akil baligh. Artinya muslim yang berakal dan sudah baligh, sudah dewasa. Bagi yang belum balik tapi sudah berumur 7 tahun, ibadah sholat seharusnya mulai dilaksanakan, mulai belajar untuk sholat. Ya, ini sholat subuh. Coba lingkari jumlah rakaat sholat yang sesuai. Sholat subuh berapa? 2. Sholat zuhur 4. Sholat asar 4. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4. Oke, kita lanjutkan.
Eh, yang ini ya. Oh, ini yang tadi. Oh, sholat termasuk rukun Islam yang kedua tadi ya. Sholat diwajibkan atas muslim dan muslimat yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya hari kiamat. Tadi ya sudah. Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal yang paling disukai oleh Allah adalah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, banyak salah, salatnya jangan ditinggalkan. Karena sholat bisa menghapuskan keburukan. Itu menghilangkan keburukan dan menghapus kesalahan. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang yang suka sholat, insya Allah tidak akan menjadi orang yang jahat. Sholat merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada kesusahan, coba rajinlah sholat. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oke, selanjutnya ini hikmah sholat. 1. Rajin melaksanakan sholat dan banyak mengingat Allah. Ya. 2. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita rajin sholat, kita pasti akan dekat dengan Allah. Allah akan dekat dengan kita. Allah akan menjadi sayang kepada kita. Kalau Allah sudah dekat, kalau Allah sudah sayang, maka apapun yang kita inginkan pasti Allah akan permudah untuk mendapatkannya. Kalian ingin misalkan bercita-cita ingin jadi presiden, ingin jadi dokter, ingin jadi tentara, ingin jadi guru, ingin jadi pilot. Kalau kita dekat dengan Allah, cita-cita kita insya Allah akan mudah terkabul. Kemudian orang yang sholat tepat waktu selalu menggunakan waktunya dengan baik. Itu ya hikmahnya. Nanti akan bisa memanajemen waktu. Ya, karena orang yang tidak bisa mengatur waktu itu adalah orang yang akan celaka. Sholat syah, sholat harus bersuci. Orang yang sholat hidupnya selalu bersih. Iya dong. Karena setiap hari kita akan bersuci selama 5 kali, sebanyak 5 kali. Zuhur kita bersuci, asar kita bersuci, maghrib bersuci, isya bersuci, subuh bersuci. Salat memiliki rukun yang tertib urutannya. Salat mengajarkan agar hidup tertib dan teratur. Ya, hidup kita akan menjadi teratur. Setiap orang memiliki derajat yang sama. Artinya hidup harus rendah hati. Coba lihat, kalau kita sedang sholat, semua orang kalau pas sujud semuanya sujud. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semuanya sujud sama. Gitu ya. Maka kita tidak boleh sombong karena di hadapan Allah semua manusia derajatnya itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Salat diakhiri dengan salam, mendoakan orang di sekitar kita diberikan keselamatan. Ya, itu hikmahnya. Orang yang salat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya akan tenang dan hidupnya akan tentram. Hidupnya akan enak. Salat berjamaah akan membina rasa kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Oke, anak-anak sekalian, itulah hikmah salat 1-9. Sekarang tugasnya adalah silakan kalian tulis dari yang ini. Bapak dikasih tahu ya. Ini dulu judulnya. Pelajaran 5, salat kewajibanku. Itu tulis. Kemudian A, inti ibadah salat. Ininya enggak usah ditulis lah. Kemudian ini tulis. Salat secara bahasa artinya berdoa, yang itu. Kemudian salat secara istilah artinya gerakan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sampai situ. Ya. Kemudian nih, salat merupakan tiang agama. Dah segitu titik. Terus ini amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah adalah salat. Dan kemudian dari sini, salat juga termasuk rukun Islam yang kedua. Jumlah rakaat salat dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Dah sampai situ. Kemudian
tulis lagi yang ini. Ini mah udah. Ini nih. Dari yang biru. Salat termasuk amal ibadah yang paling disukai Allah. Kemudian, salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Terus, salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Satu lagi, salat merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sudah. Kemudian hikmah salat, kalau ini panjang, ini singkatnya aja ya. Ini hikmah salat. Yang ini yang bulat-bulat ini. 1, selalu mengingat Allah. 2, disiplin waktu. 3, hidup tertib dan teratur. 4, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 5, mendekatkan diri kepada Allah. 6, hidup bersih. 7, bersikap rendah hati. 8, memelihara diri dari perbuatan dosa. 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Udah itu saja tugas untuk hari ini. Mudah-mudahan jelas. Silakan ditulis di buku PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.